saya adalah korban daripada hakim yang menyelewengkan kebenaran. Ya, jadi saya ini bicara bukan karena saya punya aliran terhadap ini pemerintah, saya ini mahkamah kebenaran. Jadi sekali lagi, dalam rangka untuk ikut bersuara sebagai putra asli pribumi, melihat daripada kelakuan para pendatang dari Timur Tengah yang mengaku sebagai utusan atau mereka adalah turunan Nabi, tolong diingat, Nabi itu banyak. Kalau turunan Nabi, kami pun juga turunan Nabi, Nabi Adam. Kalau turunan Nabi Ismail, Nabi Isa, kan bisa juga, ya kan? Nabi Ibrahim, banyak Nabi. Tolong, ya. Nabi Daud, Nabi Ayub, banyak Nabi. Kalau Nabi Muhammad tidak pernah mencernihkan, mencelah orang, tidak pernah. Jadi tolong, jangan ngaku-ngaku sebagai turunan Nabi, tapi ceramahnya ceramah menyesatkan. Ya mohon. Kemudian kepada pengikut yang sudah mania, tolong diingat, saudara-saudaraku. Kalian ini jangan sampai dibuat tersesat. Ingat, kalau mati, matinya sendiri. Anda mungkin karena Anda mencium kaki, mencium telapak kaki, itu yang ngaku Nabi, yang ngaku turun Nabi, Anda akan masuk surga. Kalau mau masuk surga, itu cium kakinya orang tua Anda, ibu Anda atau bapak Anda. Ya, itu yang katanya surga dari telapak kaki ibu. Itu aja. Bukan di telapak Habib palsu. Apa ini? Anak Nabi apa? Turunan Nabi. Nabi siapa? Betul kata Nikita. Harus tes DNA. Ya, baru bisa mengatakan itu. Lagi apa hubungannya? Kita ini Indonesia, ya. Indonesia ini tidak butuh kayak gitu-gituan. Kalau Anda mau apa, kita berhaji, tapi haji nggak gratis, Pak. Ya. Ke Arab memang kita berhaji, tapi kita di sana memang diterima karena kita bayar. Bukan berarti kita ini haji di Arab sana lantas kita harus mencium-cium kakinya orang Arab. Tidak ada itu. Kita datang ke sana bayar, bukan datang ke sana gratis. Jadi nggak perlu ada yang dipikirkan. Ya, sekali lagi saya pengacara Guntur Laremba. Ya, saya tahu. Sebagian ini ada yang kaget, kok tiba-tiba saya ngomongnya seperti ini. Kok ada yang heran, ya. Kemudian ada juga yang merasa terus, silakan. Anda punya pendapat sendiri. Tapi sekali lagi, Guntur Laremba adalah aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Ya, Anda bisa melihat di sosmed saya, baik YouTube maupun Facebook, itu namanya pengacara Guntur Laremba. Saya tidak berafiliasi dengan kelompok manapun kecuali penegakan kebenaran. Siapapun kalau dia menyimpang, saya pasti kritisi. Saya tidak mengkritik pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu yang harus mengkritisi adalah anggota dewan. Kita sebagai masyarakat itu sudah menyerahkan kita punya suara kepada wakil kita di DPR RI. Biarkanlah mereka yang bekerja. Jangan kita nyebrang-nyebrangkan, sudah ada tupoksi masing-masing. Ya, kalau ada undang-undang yang salah, bukan pemerintah yang kita salahkan. Ya, ini undang-undang dikaji dulu, barangkali undang-undangnya ada benarnya, ada baiknya. Jangan kita protes hanya karena isu. Katanya begini, seperti soal apa? Soal penguasaan tanah. Di lain sisi orang mengatakan bahwa negara Indonesia ini hak masyarakat itu dikebiri. Ya. Kok kepemilikan tanahnya cuma 90 tahun? Ini yang keliru. Hak guna bangunan sertifikat hak, HGB atau hak milik sebelumnya cuma 30 tahun. Sekarang menjadi 90 tahun. 90 tahun itu bukan berarti mati, tapi diperpanjang, bukan berarti habis. Namanya hak milik berarti miliknya hanya dikasih batas sampai 30 tahun, 90 tahun untuk diperpanjang. Ini menyesatkan semua. Karena adanya orang-orang yang senangnya mau cari keuntungan dari kerusuhan,
maka mereka menebarkan informasi yang keliru. Jadi sekali lagi, ya, saya menghormati setiap orang. Mulai dari orang yang paling terkecil, orang yang paling tersulit, miskin, saya hargai. Sampai orang pintar. Tapi kalau ada orang pintar yang menyesatkan, saya protes, Pak. Kenapa? Karena saya punya bidang mahkamah kebenaran. Ya, saya adalah aktivis penggiat hukum, pejuang kebenaran. Jadi kalau ada yang keberatan karena saya mencaci, saya mencelah, yang saya celah itu adalah orang-orang yang menyesatkan. Saya tidak pernah menyerang kelompok. Yang saya serang ini adalah orang-orang yang membawa virus. Tolong diketahui, saudara-saudaraku. Selama Anda di media sosial, ditonton anak kecil, didengarkan oleh masyarakat-masyarakat yang nggak ngerti, yang fahamnya nggak cukup. Ketika yang Anda sampaikan adalah berita yang menyesatkan, apa yang terjadi? Mereka itu meyakini itu, padahal itu nggak benar. Ya, coba undang-undang kita mengatakan jalan tol itu hanya untuk roda 4. Tetapi dilihat, kok bisa roda 2 juga naik tol? Ketentuan kita mengatakan bahwa tempat parkir di sini. Ketentuan mengatakan bahwa orang yang datang di bandara itu hanya menjemput dengan ini. Kok bisa dengan datangnya Habib Rizik kok begitu, seolah-olah hukum kita nggak berlaku? Saya penggiat hukum itu tentu keberatan. Saya keberatan. Kenapa? Karena kami ini sebagai penggiat hukum, aktivis, ya, selalu jalan di jalan hukum. Ketika ada pihak-pihak lain yang tidak melakukan proses hukum, yang melanggar hukum kemudian di proses hukum, saya keberatan. Apa itu Habib Rizik? Pengikutnya emang siapa mereka? Ya, mereka bukan pemilik negara ini. Ini negara milik bersama. Jadi kalau ada orang yang protes, harus Anda bersyukur ada yang protes. Jangan tiba-tiba keberatan, kemudian menyerang. Saya ini, Anda mau serang silakan. Ya, saya ini udah nggak ada lagi nadi takut, saya sudah hilang. Tolong diingat, ya. Kalau kriminalisasi sudah nggak mempan sama saya sudah pegang undang-undangnya, ya. Tentang adanya orang-orang yang suka membayar petugas, silakan bayar petugas berapa ratus miliar untuk dia kriminalisasi saya. Udah nggak mempan. Kenapa? Saya sudah menjaga supaya tidak melakukan kesalahan. Yang saya sampaikan di sini adalah fakta. Kenapa? Karena saya lihat gubernur itu habis mengeluarkan perintah, larangan. Gubernur DKI, dia mengeluarkan undang-undang tentang PSBB. Undang-undangnya terhadap orang lain apa? Di penjara. Orang lain gak boleh melanggar. Ternyata dia gubernur DKI itu justru seolah-olah tidak apa-apa. Bagaimana bisa? Nah, kalau hukum tidak menunjukkan taringnya, kita bertanya, penegak hukum ini di mana? Ya, itu memang harus diproses. Masa ada gubernur yang kayak gitu melanggar hukum kemudian di anak-anak emaskan? Itu kita nggak membutuhkan penjelasan. Fakta kelihatan. Habib Rizik datang, orang yang menjemput itu ribuan. Mereka lewat tol, mereka parkir sembarangan. Berapa banyak fasilitas bandara yang mereka rusak, nggak diapa-apain. Itu satu. Kedua, aturan PSBB ini, ya, itu tidak diterapkan kepada mereka. Emang mereka siapa? Ya, kalau mereka Tuhan, nggak apa-apa. Ya, tapi mereka adalah manusia biasa yang memang di dalam undang-undang itu berlaku bagi semua orang. Justru gubernur menyambut dengan baik, memberikan apa? Masker. Apakah itu dilakukan kepada orang lain? Kan tidak. Inilah konyolnya. Lalu gubernur juga membiarkan adanya acara perhelatan. Disitulah acara maulid. Katanya maulid Nabi. Maulid Nabi apa itu? Acara suci atau acara minum-minuman? Di sana malah
acara suci, katanya Maulid Nabi. Apa sih itu Maulid Nabi? Peringatan hari kelahiran Nabi kan? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kok dinodai dengan menceramah mengatakan lonte? Ada apa? Katanya imam besar, kok mulutnya mulut lonte? Ya? Ibu saya tersinggung. Karena wanita itu, karena lonte itu adalah identis dengan wanita. Kita semua dilahirkan dari wanita. Ketika ada orang yang melecehkan wanita, maka kita wajib bertanya, apakah ibunya bukan dari wanita? Ya, yang dia sebut itu lonte itu kan dia tidak pernah, emang pernah dia coba, dia jadi lontenya. Saya tersinggung karena saya tidak kecuali saya tidak pernah melihat seorang yang bernama imam besar itu dan Ustadz Maher itu pernah menjadi konsumennya Nikita. Kalau pernah mereka menjadi Nikita, saya bela ya berarti saya membela lonte. Tapi kan mereka tidak pernah, mereka hanya mengasumsikan karena Nikita adalah perempuan, kemudian mereka katakan lonte. Berarti semua perempuan adalah lonte. Itu harusnya masuk pada undang-undang ITE. Tolong Pak, ajari kami yang benar. Ya, saya keberatan itu. Saya merasa karena saya punya ibu perempuan, nenek saya perempuan, buyut saya perempuan, ya, istri saya perempuan, anak saya perempuan, cucu saya perempuan. Ya saya tersinggung. Jadi tolong, ya, kalau ini mau dimasukkan itu yang harus diproses itu. Kemudian ada orang mengatakan polisi ini apa? Dia bilang apa? Polisi menjaga rumahnya. Harusnya menjaga menangkap kalau ada yang menghina Habib. Habib siapa? Emang Habib itu apa? Kan manusia kan? Mohon maaf, bukan semua Habib saya permasalahkan. Saya mempersoalkan orang yang mengaku Habib tapi perilakunya ya yang suka mengatakan bajingan, ya, yang mengatai lonte, itu saya keberatan. Jadi mohon difahami, ya. Itu ketika mereka itu sudah mengatakan begitu, saya mohon dengan sangat kepada aparat kepolisian yang namanya Ustadz Maher, itu yang ngaku sebagai Ustadz, tolong diproses Pak. Ya, kita nggak perlu pakai delik aduan, itu sudah jelas karena dia bicara di depan umum, ya, itu sudah membicarakan, sudah menyampaikan tentang bahasa-bahasa yang berbau asusila, itu harusnya tidak perlu pakai delik umum, delik aduan, tapi pakailah delik umum. Karena kenapa? Itu meresahkan. Saya yakin kalau masyarakat Indonesia merasa terpanggil, merasa yang disebutkan itu sebagai wanita, nggak benar itu adalah perempuan, harusnya kita semua itu merasa tersinggung. Saya, pengacara Guntur Alaremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, tidak akan pernah diam ketika ada yang nggak benar. Jadi saya berbicara di sini atas nama Mahkamah Kebenaran. Ya, mohon dicatat, saya tidak mendapatkan namanya sumbangan dari pemerintah. Saya tidak mendapatkan fasilitas dari pemerintah. Ya, saya mendapatkan fasilitas dari usaha-usaha kami sendiri. Ya, jadi sekali lagi dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Jadi sekali lagi kepada mereka yang merasa tersinggung, sementara mereka adalah orang baik, saya mohon maaf. Dalam kesempatan di Mahkamah Kebenaran ini saya tidak segan-segan untuk menyampaikan permohonan maaf. Ucapan saya yang keras itu saya tujukan kepada mereka yang suka menebar ujaran kebencian, yang melecehkan pemerintah,